Bab 646. Madam Sekte pasti sangat kecewa. Daryl merasa khawatir. Dia tidak tahu di mana Madam Sekte berada saat itu. Begitu dia meninggalkan Pulau Elysian, dia pasti akan datang ke kota Donghai untuk mencariku. Dan aku belum kembali ke kota Donghai selama beberapa hari. Sekarang, aku ingin tahu apa yang dia lakukan ketika tidak dapat menemukan aku, pikir Daryl. Dari khawatir, dia segera meninggalkan ruangan. Dia bersiul ke elang salju dan segera kembali ke kota Donghai. Daryl merasa tidak nyaman sepanjang perjalanan. Bayangan Madam Sekte memenuhi pikirannya. Dia juga sedang hamil. Semoga dia baik-baik saja di Gunung Emei. Bangunan itu terletak di bagian tengah gunung. Itu adalah bangunan kuno, dan merupakan lokasi dari Sekte Emei, salah satu dari 6 sekte. Selama ribuan tahun, Sekte Emei telah menghasilkan banyak pemimpin wanita. Bahkan ada desas-desus bahwa satu-satunya permaisuri wanita dalam sejarah, Nyonya Wu, adalah Master Sekte ke-26 Emei. Master Sekte mereka adalah Dewi yang terkenal, Aurora Hansen, dan dia adalah Master Sekte ke-37 di sekte tersebut. Karena skill uniknya, Ichi Dragon pun. Dia juga dikenal sebagai Ice Lady Goddess. Ichi Dragon pun adalah skill langka, tapi juga sangat kuat. Legenda tentang Dewi Wanita Es adalah kejadian yang terjadi 5 tahun lalu. Saat itu terjadi tanah longsor di Gunung Emei karena curah hujan yang tinggi. Secara konsisten, semua penduduk desa di kaki gunung sangat menderita karena kebanyakan dari mereka adalah petani buah. Akibat longsor, transportasi pun turut terkena dampak parah. Kebanyakan buah hasil panen mereka mati sebelum bisa dikirim ke pasar. Ketika Aurora mendengar hal itu, dia menggunakan Ichi Dragon pun untuk memecah gunung menjadi 2 sehingga para petani dapat membuat jalan untuk kepentingan logistik. Itu terjadi 5 tahun lalu, dan orang masih membicarakannya. Dia telah menghancurkan Gunung 8 menjadi 2 hanya dengan 1 pukulan. Di salah satu aula di gedung Sekte Emei, Aurora duduk di kursi Phoenix. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dan dia mengenakan gaun ungu. Dia tampak anggun seperti seorang dewi. Dia juga seorang martial saint tingkat 4. Setelah periode kultivasi yang lama, Aurora akhirnya mencapai peningkatannya. Itu adalah hari pertama setelah peningkatannya, dan dia terlihat sedingin biasanya. Ibu kepala biarawati Serendipity berdiri di depannya. Master Sekte, kita harus membunuh Daryl, kata kepala biara ibu Serendipity. Dia bergegas kembali ke Gunung Emei. Ketika dia mengetahui bahwa Aurora telah menyelesaikan kultivasinya, kemudian dia menceritakan tentang semua penghinaan yang dia derita di tangan Daryl. Aurora duduk di sana dan berkata, Daryl, apakah dia yang menyebabkan kematian kakeknya, melecehkan saudaranya, bergabung dengan sekte Istana Abadi dan mempermalukanmu? Ya, itu dia, kata kepala biara ibu Serendipity. Dia sangat marah ketika ingat bahwa dia harus berlutut di depan Daryl dan menepuk rambutnya. Ibu kepala biarawati Serendipity menggigit bibirnya. Master Sekte, dia adalah bagian yang tidak berguna. Dia juga membawa kitab misteri tertinggi. Kitab suci tidak bisa berada di tangan orang yang tidak berguna seperti dia. Benar, jawab Aurora dengan tenang. Petik 2. Jangan bicarakan tentang dia. Ceritakan apa yang terjadi ketika aku berkultivasi. Ibu kepala biarawati Serendipity mengangguk dan terus berkata, Master Sekte, perkembangan paling kritis adalah
bahwa alam semesta dunia kemungkinan besar akan memasuki pertempuran dengan dunia baru. Di sisi lain, di kantor kepresidenan Great West Real Estate di kota Donghai, saat itu pukul 6 pagi, dan Daryl duduk dengan cemas di mejanya. Jade berdiri dengan patuh di sampingnya. Daryl menelepon Jade pagi-pagi sekali. Saat dia masih di tempat tidur, dia bisa mendengar bahwa Daryl sangat cemas. Dia bergegas ke perusahaan. Dia bahkan tidak membuang waktu dengan riasan. Namun, dia tetap terlihat menarik tanpa itu. Carikan aku seorang seniman lukis, dan cepatlah, perintah dari. Sebelum lanjut bab berikutnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel Sehtia Official cepat berkembang. Lanjut. Bab 647. Daryl tidak pernah memotret Monica. Satu-satunya cara untuk menemukan Monica adalah meminta seorang pelukis untuk menggambar potretnya. Tidak ada jalan lain. Jade mengambil ponselnya dan mulai menelepon. Dia adalah manajer umum grup Windon. Dia juga sangat terkenal di kota Donghai. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seorang pelukis tiba di kantornya. Pelukis itu memulai gambarnya berdasarkan deskripsi verbal Daryl. Setelah beberapa penyesuaian, lukisan itu selesai dan tampak persis seperti Monica. Daryl segera meninggalkan Great West Real Estate setelah itu. Dia mengambil gambar potret itu dan mengirimkannya ke kembar 4, Dixon. Mereka akan memimpin anggota Elysium Gate untuk mulai mencari Madam Sekte, tetapi Daryl secara khusus mengatakan kepada mereka untuk tidak menonjolkan diri. Mereka perlu melakukan itu secara diam-diam. Karena Monica adalah Madam Sekte. Mereka tidak ingin Sekte Grandmaster Heaven Chul tahu. Begitu dia memberikan instruksinya, Daryl mengambil lukisan dan menuju ke jalan tersibuk di kota Donghai. Dia ingin menunjukkan lukisan itu kepada semua orang yang dia temui jika mereka melihatnya. Meskipun kedengarannya bodoh, itu adalah cara paling efektif untuk melakukannya. Madam Sekte adalah seorang wanita cantik. Siapapun yang bertemu dengannya pasti akan mengingatnya. Saat itu musim gugur, dan cuaca semakin dingin. Daryl berdiri di jalan dan mulai meminta semua orang yang dia temui untuk menunjukkan potret itu kepada mereka. Setelah beberapa jam, Daryl telah bertanya kepada banyak orang. Kakinya mati rasa, tapi dia tidak mendapat kabar apapun tentangnya. Saat itu sudah larut malam, dan Daryl berdiri di tengah jalan dengan putus asa. Dia memiliki sesuatu untuk dimakan di tangannya, tetapi dia tetap merasa kesal dan penuh penyesalan. Dia tidak makan atau minum apapun sepanjang hari. Dia tidak punya nafsu makan sama sekali. Kota Donghai adalah kota besar. Hampir tidak mungkin untuk bertemu dengan Madam Sekte. Madam Sekte telah tinggal di Pulau Elysian. Dia baru di kota Donghai. Dia tidak punya siapa-siapa untuk dituju. Dan dia sedang mengandung anaknya. Dia akan hancur jika terjadi sesuatu padanya. Daryl panik. Dia membuang makanannya dan melanjutkan pencarian dengan lukisan di tangannya. Hari berubah gelap, dan lebih sedikit orang di jalan. Hanya beberapa kelompok anak muda yang berkeliaran di jalan. Tidak jauh dari situ, sekelompok anak muda lewat. Beberapa dari mereka merokok, beberapa memiliki tato di sekujur tubuh dan rambut diwarnai. Sementara beberapa memiliki anting di telinganya. Semuanya terlihat murahan. Daryl tidak berniat mendekati mereka. Tapi dia tetap melanjutkan. Dia menunjukkan lukisan itu kepada mereka dan bertanya apakah pernah melihat wanita itu di atasnya. Dia mengulurkan lukisan saat dia
berbicara kepada mereka. Dia tidak memiliki banyak harapan tentang itu. Anehnya, begitu mereka melihat potret itu, mereka saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Bukankah dia pelayan baru di Secret Garden? Semuanya tertawa. Apa? Mereka telah melihatnya. Daryl sangat senang. Dia bertanya, Secret Garden, di mana tempat ini? Salah satu pemuda berambut pirang menjawab, temanku, kamu telah menanyakan orang yang tepat. Kami adalah pelanggan tetap di Secret Garden. Ini adalah bar baru di dekat Millennium Mall. Lingkungannya cukup bagus. Mereka melihat lukisan itu lagi dan melanjutkan berkata, wanita dalam potret itu adalah pelayan paling cantik di sana. Tubuhnya sangat seksi. Dia menjadi pelayan top hanya dalam beberapa hari. Sebagian besar orang kaya dan terkenal akan pergi ke sana dan meminta jasanya. Pemuda pirang itu memandang Daryl dan berkata, saudaraku, apakah kamu mencari jasanya? Kamu memiliki selera yang bagus. Apa? Pikiran Daryl menjadi kosong. Sebelum lanjut bab berikutnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel Sehtia Official cepat berkembang. Lanjut. Bab 648. Di Secret Garden Karaoke Bar di kota Donghai. Bar itu terletak di jalan yang ramai, dan baru saja dibuka belum lamain. Itu juga bar terbesar di kota Donghai. Di suite deluxe tingkat 3 di bar. Kamar deluxe itu lebarnya beberapa ratus kaki persegi. Ada meja anggur, ruang tidur, sound system terbaik dan yang terpenting, kolam dansa kecil. Bar memiliki area yang sangat besar, dan tarif per jam mereka sekitar $50.000. Kecuali keluarga kaya, tidak ada yang benar-benar mampu membelinya. Pada saat itu, suite tersebut dikelilingi oleh puluhan pengawal yang mengenakan jas hitam. Mereka tampak mengesankan. Semuanya ada di sana untuk melindungi satu orang, Dalton Zander dari Dalton Entertainment. Setelah insiden di perayaan festival pertengahan musim gugur kota Donghai, di mana Daryl menuangkan air seni ke seluruh tubuh Dalton, dia menyadari pentingnya pengawal. Semua anak buahnya digaji tinggi, dan mereka semua adalah kultivator berpengalaman. Dalton duduk di sofa, dan dia memegang segelas anggur merah di tangannya. Dia ada di sana untuk bersenang-senang. Beberapa wanita duduk di sampingnya, dan mereka semua adalah wanita cantik. Mereka adalah artis Dalton Entertainment. Beberapa pemilik dari perusahaan hiburan yang lebih kecil juga ada di sana. Sejak Platinum Corporation bangkrut, Dalton Entertainment telah mengambil alih sebagian besar sumber daya kota Donghai. Hanya dalam waktu singkat, perusahaan hiburan Dalton menjadi terkenal di industri hiburan. Dalton sangat bangga dengan fakta itu. Dalton minum segelas anggur merah, dan dia tersenyum sambil menatap pelayan di depannya. Pelayan itu memiliki tubuh dan ciri-ciri yang sempurna. Dia terlihat sangat elegan. Dalton langsung tertarik padanya. Wanita itu adalah Monica. Betapa cantiknya. Dalton menyesap anggurnya dan mulai memeriksa Monica. Dalton ada di sana karena dia telah mendengar tentang pelayan cantik itu. Dia sangat tertarik pada Monica begitu melihatnya. Dia menakjubkan. Bagaimana bisa ada wanita secantik itu? Semua artis wanitanya terlihat sangat biasa jika dibandingkan dengannya. Tatapan Dalton membuat Monica merasa tidak nyaman. Namun, dia tidak punya pilihan. Manajernya, Janet, telah menginstruksikannya untuk melayani suite deluxe. Dia tidak bisa menolaknya, karena itu adalah pekerjaannya. Janet berdiri di samping Dalton dan tersenyum. Presiden Dalton, jika kau
senang dengannya. Aku akan membiarkan dia melayanimu hari ini. Janet sangat bersemangat. Monica telah menghasilkan begitu banyak uang untuknya, dan bahkan Presiden Dalton menyukainya. Dalton adalah bos teratas industri hiburan. Jika dia puas dengan pelayanannya, maka dia akan menjadi pelanggan tetap di sana. Kemudian, Janet akan mendapat banyak komisi dari perlindungannya. Dia sangat senang dengan perspektif ini. Sebelum lanjut bab berikutnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel Sehtia Official cepat berkembang. Lanjut. Bab 649. Dalton mengangguk. Penglihatannya tidak pernah meninggalkan tubuh Monica. Dalton tersenyum dan bertanya, "Manajer Janet, aku mendengar bahwa wanita cantik ini hanya akan menyajikan buah-buahan dan bernyanyi. Apakah dia akan membuat pengecualian dan minum denganku?" Janet tercengang, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Presiden Dalton, kau adalah tamu istimewa di sini. Tentu saja, dia dapat membuat pengecualian. Sungguh merupakan kehormatan bagi Monica untuk minum denganmu." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Monica dan memintanya untuk menyajikan minuman kepada Dalton. Monica menggigit bibirnya dan berkata, "Manajer Janet, kami telah sepakat bahwa aku tidak perlu minum dengan para tamu." Di hari pertama bekerja, Monica merasa ada yang tidak beres. Tamu itu akan selalu memandangnya seolah-olah dia telanjang. Semua tatapan mereka membuatnya merasa tidak nyaman. Monica ingin meninggalkan tempat itu. Tapi kemana dia bisa pergi? Kota Donghai sangat besar, dan dia tidak punya uang. Di mana dia akan menemukan Daryl? Adik ipar Daryl telah merekomendasikan tempat itu, jadi seharusnya tempat itu tidak terlalu buruk. Pada hari pertama bekerja, Monica memberitahu Janet bahwa dia tidak akan pernah minum bersama para tamu, dan Janet menyetujuinya. Kenapa dia menarik kembali kata-katanya? Monica selalu berdiri di atas tumpuan. Bagaimana dia bisa minum dengan para tamu? Janet tertawa dan berkata, "Tunggu apa lagi? Minumlah dengan Presiden Dalton. Kau telah bekerja di sini beberapa hari. Sekarang berapa banyak tamu yang kesal karena kau menolak untuk minum bersama mereka. Aku dapat memaafkanmu atas kejadian-kejadian itu, tetapi hari ini kau harus minum dengan Presiden Dalton. Apakah kau mengerti aku?" Petik 2. Dalton adalah tambang emas Janet. Jika dia bisa mempertahankan tamu seperti itu, dia akan menghasilkan banyak uang. Apapun yang terjadi, Monica harus membawa minuman itu bersamanya. Monica menggigit bibir. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian, Janet berbisik kepadanya, "Apapun yang terjadi, kau harus menerima minumannya. Apakah kau tahu siapa Tuan Dalton? Jika kau tidak meminumnya, kau tidak dapat tinggal sini. Pergilah, dan kau tidak akan mendapatkan upahmu." Kemudian, dia mendorong Monica ke arah tamu. Monica menggigit bibirnya. Setelah berjuang beberapa saat, dia mengambil gelas itu dan menatap Dalton. "Terima kasih sudah datang ke sini, bos." Cir. Monica menyesap sedikit minumannya garis bawah. Dia benar-benar enggan menerima minuman itu, tetapi dia tidak punya pilihan. Jika tidak, dia akan dipecat dan tidak menerima gajinya. Dia membutuhkan pekerjaan untuk hidup. Monica hanya menyesap saja karena dia sedang hamil. "Oh, kasar sekali. Kau harus menghabiskan seluruh gelas." Janet berkata dengan tidak senang saat dia mengerutkan alisnya. Dalton tertawa. "Tidak apa-apa. Ini pertama kalinya ada seorang wanita secantik dia di sini,
jadi bisa dimengerti. Dalton mengetuk sofa di sampingnya dan berkata kepada Monica, "Nona cantik, datang dan duduklah. Jangan malu, malu. Aku orang yang sangat ramah." Kemudian dia tertawa. Monica menggigit bibirnya dan duduk di sampingnya. Dalton segera memeluk pinggangnya dan berkata, "Nona cantik, jangan hanya duduk di sofa, duduklah di sini." Dia tersenyum dan menunjuk ke pangkuannya. Sebelum lanjut bab berikutnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel Sehtia Official cepat berkembang. Lanjut. Bab 650. Harap bersikap hormat. Monica sangat marah. Dia menjauhkan tangan Dalton dan menjaga jarak di antara mereka di sofa. "Baik, baik, aku akan menghormatimu." Dalton tertawa lalu mengangkat gelas anggurnya untuk menyesapnya sambil menatap Monica. Dalton melambai pada Janet. Janet dengan cepat berjalan ke depan dan bertanya, "Presiden Dalton, apa yang dapat aku lakukan untukmu?" Dalton tertawa dan berkata, "Janet, sayang sekali menyimpan wanita cantik ini di sini sebagai pelayan. Aku ingin membeli kontraknya dan menjadikannya artis dengan perusahaanku." Janet ragu-ragu saat tersenyum. Petik 2. Presiden Dalton, aku khawatir itu tidak pantas. Janet membutuhkan Monica untuk menarik lebih banyak pelanggan ke barnya. Dalton menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan kartu berlian dari ametis bank dari dompetnya. "Aku akan memberimu 10 juta dolar, dan dia pergi bersamaku." "Apa? 10 juta dolar?" Janet tercengang. Lalu dia tersenyum padanya. "Kau sangat murah hati, Presiden Dalton. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu." Janet sangat bersemangat. Dia baru saja menghasilkan banyak uang. Dia ingin tertawa terbahak-bahak. Dalton mendekati Monica dan tersenyum. "Nona cantik, dengan kualitasmu, aku dapat meyakinkanmu bahwa kau akan menjadi sangat terkenal di industri hiburan. Jangan khawatir, aku berjanji akan memberimu semua sumber daya terbaik di perusahaanku." Seniman wanita lainnya di sana sangat marah ketika mereka mendengar itu. "Presiden Dalton, itu tidak adil. Bagaimana dengan kita?" "Ya, dia hanya seorang pelayan. Apa yang 8 bisa dilakukan?" Dalton berkata dengan tidak sabar. "Diam, kalian semua. Tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan Monica." Dalton tersenyum dan memandang Monica dengan prihatin. "Nona cantik, apakah kau bersemangat?" "Jangan khawatir. Aku jamin kau akan segera terkenal. Ada program realitas yang disebut Kelahiran Bintang, dan aku akan mendaftarkan ke dalamnya. Kenapa kita tidak membawa percakapan ini ke kamar tidur lain untuk berdiskusi lebih lanjut?" Petik 2. Dalton melingkarkan tangannya di pinggang Monica. Dalam benaknya, betapapun cantiknya seorang wanita, semuanya bisa tergoda untuk menjadi bintang. Itu adalah impian kebanyakan wanita. Dia yakin bahwa Monica hanya berpura-pura menjadi suci. Dia pasti merasa senang. Itulah mengapa dia mulai memanfaatkannya. Monica tidak tahan lagi. Dia berjuang untuk melepaskan tangannya dan berteriak, "Mohon hormati aku." Wow, semua orang di suite itu terkejut. Apa dia susah gila?